Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sigi akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Bersama saya Zaima dari SDN 4 Kalukubula. Saya Lentina Bultom dari SMA Negeri 12 Sigi. Saya Nur Anifa dari SDN 1 Binangga. Selamat menyaksikan TABE. Assalamualaikum Ibu Anifa. Waalaikumsalam Bu Titin. Ya, Bagaimana kabarnya Bu? ya baik, luar biasa. Begini Bu ya, sebentar sebelum Ibu melakukan proses coaching, saya sebagai observer akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Ya. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching yang akan Ibu lakukan kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga Bu, memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Ya, berdasarkan dengan hasil jawabannya Ibu, saya ingin lebih tahu Bu, kompetensi yang sudah Ibu paparkan tadi, yang mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan di sini? Ya. Kompetensi yang spesifik yang saya ingin kembangkan yaitu kehadiran penuh dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, dari kompetensi kehadiran penuh dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu nanti Bu, kira-kira indikator apa yang ingin Ibu harapkan sebagai wujud keberhasilan dari proses coaching yang akan Ibu lakukan ini? Indikator yang saya harapkan Ibu di mana coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan juga bisa menemukan langkah-langkah apa yang bisa dia lakukan untuk mengatasi permasalahannya. Oh ya, baik, luar biasa. Saya akan tetap mengamati apa yang akan menjadi proses coaching sebentar. Jadi silakan Ibu melakukan proses coaching bersama coachingnya Ibu. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum Bu Zaima, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah kabar saya baik Ibu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah Ibu juga baik Bu. Baik Ibu Zaima, Ya. hari ini kita akan melakukan coaching yang sesuai dengan alur Tirta ya. Ya. Untuk itu mari kita tetapkan tujuan dari coaching kita hari ini. Apa yang ingin Ibu capai dari sesi coaching kita hari ini Bu? Baik. Yang ingin saya capai Bu dari coaching kali ini adalah saya ingin meningkatkan kemampuan atau kompetensi rekan saya terkait dengan bagaimana sebenarnya proses penilaian pada kurikulum Merdeka Bu yang berpihak pada murid sehingga pembelajaran yang mereka lakukan itu dapat lebih efektif Bu. Seperti itu Bu. Bagus sekali, tujuannya sangat jelas Bu ya. Ya, Bu. Apa saja hambatan yang dihadapi di sekolah Ibu? Baik Bu, guru-guru di sekolah saya Bu masih kurang memahami seperti apa itu proses penilaian pada kurikulum Merdeka Bu. Jadi mereka masih bingung membuat rencana tindak lanjut dan membuat rencana evaluasi pada kurikulum Merdeka Bu. Jadi mereka belum memahami ya, Ya. tentang kurikulum Merdeka. Jika diibaratkan angka 1 sampai 10 Bu, posisi kemampuan rekan Ibu di level berapa? Jika diibaratkan angka 1 sampai dengan 10, posisi rekan saya itu Bu berada di level 5 Bu. Dari level 5 ya. Apa rencana konkret yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam proses penilaian kurikulum Merdeka Bu? Baik Ibu, saya berencana akan meningkatkan kemampuan rekan saya itu dari level 5 berada pada level 7 Bu. Dan rencana aksi yang akan saya lakukan adalah saya akan membuat atau melakukan pendampingan terhadap rekan sejawat saya kaitannya dengan bagaimana proses penilaian pada kurikulum Merdeka Bu, sehingga pembelajaran yang disajikan oleh guru adalah pembelajaran yang berpihak pada murid dan sehingga pembelajaran itu dapat lebih efektif dan
dapat mereka implementasikan pada kegiatan pembelajaran di kelas mereka. Luar biasa Ibu ini ya. Nah, bagaimana Ibu memastikan rencana Ibu itu bisa berjalan lancar dan terus menerus Bu? Baik Ibu, saya akan mencoba berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait Ibu seperti pengawas sekolah, kemudian saya juga akan berkomunikasi, berkolaborasi dengan komunitas belajar di sekolah, dan sehingga program yang saya rencanakan ini dapat dijalankan dan pada kegiatan komunitas belajar di sekolah Bu, maupun pada kegiatan kelompok kerja guru Bu yang ada di wilayah saya Bu. Itu bagus sekali Bu. Yang terakhir Bu ya, bagaimana Ibu akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi Ibu ini? Baik Ibu, saya akan terus memantau Bu perkembangan saya secara berkala dan meminta umpan balik dari rekan sejawat saya Bu. Dan saya juga akan menambah referensi saya dalam pemanfaatan sumber-sumber belajar sehingga proses penilaian nanti akan berjalan dengan baik dan lancar Ibu. Ya baik Bu, luar biasa. Nah, saya tunggu kabar baiknya Bu ya. Ya siap Ibu. Semoga apa yang direncanakan Ibu berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi rekan-rekan guru dan juga sekolahnya Ibu. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas waktunya, atas kesempatan sudah memberikan bimbingan, memberikan pencerahan kepada saya sehingga saya dapat membantu saya sehingga saya dapat menemukan jalan keluar atas masalah yang tengah saya hadapi. Terima kasih sekali lagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Anifa. Waalaikumsalam Ibu Titin. Begini Bu ya, tadi saya sudah menyimak dan memperhatikan apa yang menjadi proses coaching antara Ibu Anifa dengan Ibu Zaima. Namun sebelum kita pada proses penutupnya, saya ingin memaparkan beberapa pertanyaan. Ya, pertanyaan saya yang pertama itu, apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait proses coaching untuk mencapai indikator yang diinginkan? Ya, terima kasih Bu. Indikator yang sudah tercapai ketika saya melakukan coaching tadi Bu, saya sudah melakukan sesuai dengan alur cerita, yaitu menentukan tujuan, mengidentifikasi masalah, terus aksi nyata, terus tanggung jawab, sehingga coaching saya itu Bu bisa menggali apa yang ada dalam masalahnya bisa diselesaikan dengan solusi yang ditemukan. Ya, memang saya perhatikan tadi seperti itu Bu ya. Jadi Ibu memang sungguh luar biasa sudah melakukan proses coaching ini dengan alur kita. Jadi di situ saya lihat tadi ada tujuannya, ada identifikasi masalahnya, ada aksi nyatanya, dan ada tanggung jawabnya. Jadi luar biasa yang memang sudah Ibu lakukan. Jadi saya berharap memang supaya tetap dikembangkan itu Bu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu ya, kompetensi apa saja yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan tadi? Baik Bu, sebelumnya saya berterima kasih Bu atas umpan-baliknya. Baik yang perlu saya kembangkan dalam coaching tadi itu lebih memahami lagi alur cerita, yaitu kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coaching saya itu dapat menyelesaikan permasalahannya dengan langkah-langkah yang dia rencanakan. Iya, memang seperti itu memangnya. Ya baik, saya rasa Ibu cukup sudah sampai di sini apa yang menjadi observasi saya terhadap proses coaching yang Ibu lakukan. Saya berharap Ibu nanti kedepannya semakin berkembang dalam proses coaching Bu ya, karena ini sangat baik untuk kita semua. Ya. Terima kasih Bu sudah membersamai saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga terima kasih Bu atas waktunya yang sudah membimbing saya hari ini. Selamat pagi Bu Titin. Selamat pagi Bu Zaima. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik dan luar biasa. Baik Bu, saya sangat senang bertemu Ibu hari ini. Nah, hari ini kan kita akan membicarakan peningkatan kompetensi Ibu dalam proses coaching yang akan dilakukan sebentar. Nah, saya sangat memberikan dukungan penuh terhadap hal itu. Nah, bagaimana saya dapat membantu Ibu? Baik Bu, terima kasih sekali kalau hari ini Ibu hadir sebagai supervisor
dalam kegiatan saya mengcoaching saya. Di sini ada 3 kompetensi yang saya kembangkan dalam proses coaching sebentar, yaitu adalah kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya. Baik Ibu, saya sangat mendukung penuh akan hal itu Bu. Nah, bagian mana yang ingin Ibu fokuskan pada proses coaching kita kali ini? Iya, kalau proses coaching sebentar nanti Bu, yang akan saya kembangkan kompetensinya itu adalah kehadiran penuh dan pemberian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik Ibu, sudah saya catat. Nah, menurut Ibu sejauh mana kemampuan Ibu dalam hal ini Bu? Terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Saya yakin dan percaya ketika saya mengimplementasikan kompetensi kehadiran penuh dan pemberian pertanyaan-pertanyaan berbobot, pasti proses coaching saya itu hasilnya akan efektif. Baik, luar biasa ya Bu ya. Terima kasih. Saya sangat memberikan apresiasi terhadap Ibu. Terima kasih. Selamat melakukan tugas coaching hari ini dan silakan Ibu. Assalamualaikum Ibu Anifah. Waalaikumsalam Bu Titin. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, sehat Bu Titin. Ya. Tapi sepertinya ada yang ingin Ibu bicarakan kepada saya ya. Iya Bu, betul sekali. Saya ingin membicarakan sesuatu kepada Ibu. Iya. Ibu Anifah, apa sih yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Nah, begini Bu, Ya. sebenarnya terkait rekan kerja di sekolah, ada beberapa guru Bu di sekolah saya yang pembelajarannya itu masih menggunakan metode lama Bu, tidak bervariatif. Kita tahu kan di zaman sekarang ini teknologi sudah maju Bu, bisa saja mengambil pembelajaran yang di YouTube atau menggunakan video-video atau membuat lagu seperti itu Bu. Iya. Kita garis bawahi nih Bu ya, berarti percakapan kita hari ini Ibu ingin mengadakan perubahan ya Bu ya, terhadap teman-teman sekerjanya Ibu. Kalau saya boleh tahu Bu ya, perubahan seperti apa yang ingin Ibu lakukan? Saya ingin perubahan itu Bu, teman saya bisa belajar, bisa berkolaborasi dengan saya, dengan teman-temannya guru yang sudah mahir IT untuk merubah cara mengajar mereka menjadi yang lebih menyenangkan, bervariatif seperti itu. Ya, kalau disimak dari rencana perubahan yang akan Ibu lakukan, berarti teman-teman ini ada pada level tertentu Bu ya, kondisinya teman-teman Ibu ada dalam level tertentu. Kalau menurut Ibu ya, kira-kira temannya Ibu itu ada di level berapa sekarang ini? Ya, kalau keseluruhan di sekolah saya Bu ya sepertinya di level 5 Bu. Karena kalau di level 10 ideal ya Bu ya. Ya, jadi di level 5 mengingat karena di sekolah saya itu banyak guru-guru yang sudah senior. Itu Bu. Ya. Kalau mereka sekarang ada di level 5 berarti sangat rumit juga Bu ya, sementara Ibu mengharapkan perubahan. Jadi kira-kira upaya apa yang akan Ibu lakukan supaya level 5 itu bisa meningkat ke level yang lebih tinggi lagi Bu? Saya menginginkan level yang lebih tinggi itu ya sekitar 7 Bu. Saya ingin melakukan perubahan di sekolah saya ingin mentoring teman-teman, bisa juga sebagai pendampingan seperti itu Bu. Oh ya, sangat baik dan luar biasa yang akan Ibu lakukan. Berarti Ibu akan melakukan kegiatan mentoring dan pendampingan individu ya. Lebih bagus memang pendampingan individu kepada teman-temannya Ibu ya. Oh ya. Selain dari kegiatan mentoring dan pendampingan individu, apakah ada hal-hal yang lain akan Ibu lakukan? Sebenarnya ada Bu. Saya ingin membuat workshop begitu Bu, membuat kegiatan workshop begitu Bu. Tapi itu kan butuh biaya, dan waktu yang banyak. Untuk hal itu kita juga membutuhkan narasumber yang berkompeten di bidang itu. Jadi saya ingin memilih mentoring saja Bu. Berarti Ibu akan melakukan kegiatan mentoring saja ya dengan kegiatan individu. Oh ya. Kira-kira kapan itu akan Ibu mulai kegiatannya? Insya Allah Bu, secepatnya, lebih cepat lebih baik. Oh ya, baik, luar biasa. Nanti tetap saya tunggu Bu ya
Iya Bu, nanti saya kabari Ibu kalau saya Ah. sudah melakukannya. Oh, ya, baik, ya. Terima kasih. Jadi Ibu sudah mendapatkan apa yang menjadi solusinya Ibu ya. Iya, saya terima kasih Bu karena Ibu sudah meluangkan waktu, sudah bersedia mendengarkan keluh kesah saya. Terima kasih banyak Bu ya. Ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum Bu Anifa. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Titin. Waalaikumsalam Ibu Zaima. Baik, terima kasih Ibu telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Nah, saya ingin membahas hasil observasi coaching yang telah Iya. Ibu lakukan bersama dengan Ibu Anifa. Nah, bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tadi, Bu? Terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Kalau menurut saya Bu ya, kegiatan coaching yang saya lakukan tadi itu sudah baik Bu. Karena menurut saya dalam kegiatan coaching itu saya bersama coach saya sudah sesuai dengan alur tirta. Kenapa saya katakan begitu? Karena di situ saya membuat tujuannya dulu atau mencari tujuan percakapannya kami. Kemudian saya mengidentifikasikan masalah. Kemudian setelah pertanyaan saya mengidentifikasikan masalah, kemudian saya menanyakan kepada coach saya kapan rencana aksi yang akan beliau lakukan. Nah, setelah itu saya juga bertanya kepada coach saya kira-kira kapan yang akan dia lakukan, ya, kapan yang akan dia lakukan melakukan perubahan yang direncanakan itu. Sehingga saya percaya pertanyaan yang saya ajukan kepada beliau itu ada solusi yang beliau dapatkan dari permasalahan yang diungkapkan kepada saya. Baik Ibu, dari diskusi kita ini, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil sehingga dapat meningkatkan kemampuan Ibu di bidang ini? Ya, langkah-langkah yang saya akan ambil itu adalah saya akan terus mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, dan juga saya akan keaktifan penuh agar kelihatan di situ Bu apakah ada yang berkembang dari kegiatan coaching itu. Dan berdasarkan kegiatan coaching yang saya lakukan bersama coach saya itu, sepertinya saya sudah lakukan semuanya. Gitu. Baik Ibu, itu langkah yang luar biasa. Saya akan mencatat langkah-langkah Ibu ini ke dalam form supervisi akademik saya, Bu. Baik, terakhir Ibu, apa yang Ibu peroleh dari proses ini, Bu? Begini Bu, setelah saya melakukan kegiatan coaching ini, saya yakin kedepannya nanti saya pasti akan lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching. Dan mungkin ini pengalaman pertama saya melakukan kegiatan coaching. Dan tentunya setelah ada pengalaman ini, saya mendapat pencerahan yang lebih baik lagi untuk melakukan coaching sama teman-teman di waktu-waktu yang lain lagi. Bisa saja saya menjadi coach, bisa saja saya yang menjadi coaching, ya seperti itulah alurnya. Yang jelas apa yang dituntut dari tugas kita ini di modul 2.3 ini bisa kita implementasikan dengan baik. Baik, luar biasa Ibu ya. Saya sangat mengapresiasi atas upaya yang sudah Ibu lakukan. Semoga kedepannya kompetensi Ibu meningkat dan bisa lebih baik lagi dalam supervisi akademik di sekolah Ibu. Ya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Zaima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anifa. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Ya, jadi begini Bu, sebelum Ibu melakukan coaching hari ini, saya akan mengamati dan menilai selama coaching Ibu berlangsung. Ya. Dan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, kompetensi yang mana yang akan Ibu kembangkan pada saat coaching yang kedua? Baik Ibu, pada sesi coaching saya kali ini saya akan mengembangkan kompetensi present kehadiran Ibu, menjadi pendengar aktif dan bagaimana memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya, Bu. Ya. Kompetensi yang mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik? Baik, secara spesifik Ibu, saya akan mengembangkan kompetensi menjadi pendengar yang aktif dan bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, Bu. Kemudian ini pertanyaan terakhir Bu, indikator mana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini? Baik Ibu, saya berharap coach saya akan mendapatkan solusi dan dapat mengimplementasikannya di sekolah coach saya, Bu. Nah, demikian dulu ya Bu, Baik, Ibu. observasinya kita kali ini. Silakan Ibu
melakukan coaching bersama coachingnya. Iya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum Bu Titin. Waalaikumsalam Ibu Zaima. Nah, bagaimana kabarnya Ibu? Ya, luar biasa Bu. Sebenarnya baik-baik saja, tapi ada sih sesuatu yang mengganjal. Apa yang bisa saya bantu dari Ibu? Begini Bu, saya mengalami sedikit kendala ketika mengimplementasikan proses belajar mengajar di kelas. Sepertinya situasi di kelas itu tidak pernah kondusif Ibu. Baik, sebelum kita lanjut kepada proses nanti, apa yang Ibu harapkan dari pertemuan kita hari ini? Iya Bu, saya ingin sharing sama Ibu, ya sedikit cerita dengan Ibu begini. Saya menginginkan ketika saya sudah sharing dengan Ibu, saya merasa sedikit lega di dalam unek-unek yang selama ini saya simpan, terutama ketika saya menghadapi murid-murid dalam proses belajar mengajar di kelas. Karena memang situasinya sudah sangat tidak kondusif. Saya sudah hampir hilang akal dalam menangani siswa yang sulit berkolaborasi dengan teman-temannya. Nah, sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan? Sebenarnya saya untuk sementara ini akan membuat rencana berkolaborasi dulu dengan teman-teman, tapi itu masih dalam perencanaan Bu. Tapi saya belum bertemu dengan siapa saja teman-teman yang akan saya libatkan dalam kegiatan saya ini. Baik Ibu, apa yang menjadi tantangan Ibu dalam melakukan atau dalam mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi saat ini? Ya, kalau dibilang tantangan Bu, sebenarnya ya semuanya itu tantangan sih, tapi itu menjadi motivasi buat saya. Tantangannya itu biasa dalam mengimplementasikan strategi yang saya mau terapkan untuk mengatasi situasi kelas yang tidak kondusif itu ada saja sih teman yang tidak mau berkolaborasi, ada saja mungkin yang tidak sependapat dengan saya. Biasa. Nah, dengan teman yang seperti itu Bu, kemudian bagaimana rencana aksi Ibu ke depannya Bu? Ya. Sehingga tantangan yang Ibu hadapi ini dapat teratasi Ibu. Rencana yang saya akan buat ini begini Bu, pertama-tama saya akan membuat jadwal yang terstruktur, kemudian saya akan mengidentifikasi tugas-tugas mana yang tepat berdasarkan kemampuan murid-murid, karena kan memang dalam kelas itu kan tidak semua mempunyai kemampuan yang sama. Jadi, Baik Ibu, luar biasa ya Bu ya apa yang sudah Ibu lakukan, sehingga Ibu juga sudah melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat Ibu. Baik, sejauh ini terhadap usaha apa yang sudah Ibu lakukan, nah bagaimana Ibu bisa menjaga agar apa yang sudah Ibu rencanakan ini bisa berlangsung secara terus-menerus Bu? Oh iya, saya akan membuat reminder, ya saya akan membuat reminder dan saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mendukung rencana atau strategi yang akan saya terapkan untuk menangani kondisi kelas yang tidak kondusif itu. Karena kan memang situasi ini tidak hanya terjadi pada bidang studi saya, tapi bidang studi teman-teman juga ada. Makanya saya akan membuat reminder Bu, kalau sudah ada strateginya, saya berkolaborasi dengan teman saya, dan kemudian itu juga akan saya laporkan kepada kepala sekolah. Ya, baik, luar biasa, sangat luar biasa. Saya sangat apresiasi apa yang sudah Ibu lakukan untuk bagaimana meningkatkan kompetensi rekan sejawat Ibu dan kompetensi murid-murid Ibu di sekolah Ibu. Ya, saya tunggu kabar baiknya ya Bu ya, Ya, baik, untuk Bu. aksi yang akan Ibu lakukan di sekolah Ibu. Baik Ibu, mungkin cukup sekian kegiatan coaching kita kali ini ya Bu ya. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya terima kasih Bu. Ya. Dan sehat selalu Ibu, Ya. salam sehat selalu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Zaima. Waalaikumsalam Bu Anifah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya bisa berbicara dengan saya terkait coaching yang sudah dilakukan Ibu Zaima tadi. Jadi sebelum kita tutup pembahasan ini, saya akan melakukan hasil pengamatan saya terhadap coaching yang dilakukan Ibu Zaima bersama Ibu Titin tadi. Jadi pertanyaan saya yang pertama Bu, apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait coaching yang dilakukan tadi untuk mencapai indikator yang diharapkan? Baik Ibu, terima kasih Ibu atas pertanyaan yang diajukan kepada saya. Jadi di coaching ini Bu, saya sudah melakukan coaching dengan sesuai dengan alur tirta Bu. Jadi saya sudah bagaimana menanyakan tujuan pelaksanaan coaching tadi, kemudian mengidentifikasi masalah pada coaching Bu Titin tadi, kemudian aksi nyata, rencana tindak lanjut yang dilakukan oleh Bu Titin tadi, dan bagaimana beliau bertanggung jawab terhadap apa yang sudah
beliau lakukan, Bu. Seperti itu. Oke Bu Zema, menurut saya sebagai pengamat, proses yang dilakukan oleh Ibu Zema bersama Ibu tadi sudah baik, dan juga proses alur pilkanya sudah sesuai, dan juga Ibu Titin tadi sudah menemukan permasalahannya, sudah menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Nah, jadi ini pertanyaan berikutnya Bu, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah Ibu lakukan tadi, kompetensi apa saja Bu yang Ibu lakukan? Baik Ibu, namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak Ibu atas bimbingan dan umpan balik yang sudah Ibu berikan kepada saya. Jadi kompetensi tadi yang saya kembangkan itu adalah kompetensi menjadi pendengar yang aktif, kemudian bagaimana kehadiran penuh, dan bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot atau yang bermakna terhadap coaching, sehingga apa yang dihadapi, apa yang tengah dihadapi oleh coach tadi dapat menemukan jalan keluar, seperti itu. Kemudian coach juga tadi itu sudah melakukan rencana aksi yang akan dilakukannya ke depannya untuk bagaimana perbaikan pembelajaran di sekolah coach tadi. Baik Bu Zema, saya sangat mendukung apa yang direncanakan, apa yang perlu diperbaiki Bu Zema ke depannya. Semoga ke depannya bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi Bu ya. Nah, demikian saja observasinya kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama.